Hai Style Lovers, perkenalkan saya Dr. Gloria Novelita, spesialis kulit dan kelamin dari Skin Co Skincare Resort Clinic. Dan sekarang ini saya juga berpraktik di salah satu rumah sakit swasta di area Bintaro. Jadi ada jenis-jenis eksim yang memang dihubungkan dengan faktor genetik. Yang paling banyak berhubungan dengan faktor genetik adalah dermatitis atopi. Jadi, apabila kedua orang tua mengalami dermatitis atopi, maka kemungkinan anaknya mengalami dermatitis atopi pada tiap kelahiran 75%. Apabila salah satu orang tua yang mengalami dermatitis atopi, kemungkinan anaknya untuk mengalami atopi tiap kali kelahiran rasionya 50%. Jadi faktor genetik sangat menentukan. Nah, ada juga eksim-eksim lain yang tidak berhubungan dengan faktor genetik. Tapi secara garis besar, orang-orang yang memiliki latar belakang keluarga akan lebih mudah atau akan lebih rentan untuk mengalami eksim. Nah, untuk membedakan apakah faktor genetik merupakan faktor penyebab dari eksim kita, caranya adalah bertanya pada orang tua, apakah orang tua kita memiliki bakat eksim. Nah, kadang-kadang bakat eksim ini tidak selalu termanifest dalam kondisi kulit. Jadi kita sebut sebagai stigmata atopi atau kecenderungan untuk hipersensitivitas. Jadi selain di kulit bisa mengenai organ mata misalnya, kita bertanyanya biasanya apakah kalau pagi sedang sering mengalami mata berair, kemerahan dan gatal, atau mengenai saluran nafas. Kalau saluran nafas biasanya keluhannya adalah sering bersin-bersin di pagi hari, kemudian sering batuk-batuk, kemudian bila mengalami flu juga berkepanjangan. Itu merupakan bagian dari stigmata atopi yang bisa berkaitan dengan eksim. Eksim pada bayi ada dua macam yang paling sering. Yang pertama adalah dermatitis atopi yang ditandai sebagai bercak merah di pipi, biasanya yang basah. Kadang-kadang orang tua menyebutnya sebagai alergi susu ASI, tapi sebetulnya tidak. Itu merupakan manifestasi dari dermatitis atopi. Nah, dermatitis atopi ini sebagian besar akan membaik saat anak berusia di atas 2 tahun. Meskipun sebagian akan menetap sampai remaja, bahkan sampai dewasa. Tapi bisa kok sembuh. Nah, yang kedua adalah dermatitis seboroik. Dermatitis seboroik ini kelihatannya pada bayi berupa kerak di kulit kepala yang kekuningan. Kadang-kadang keraknya juga muncul di daerah wajah, misalnya di daerah alis dan daerah pipi. Nah, dermatitis seboroik ini biasanya hanya sebentar saja saat masa bayi karena ini merupakan pengaruh dari faktor hormonal ibu. Saat melahirkan, hormon ibu sebagian masih ada di tubuh bayi. Tapi dengan beriringnya waktu, maka kemudian akan berkurang dan dermatitis seboroiknya kemudian sembuh. Cara untuk menangani eksim tidak berbeda apakah karena itu faktor genetik maupun bukan faktor genetik. Jadi yang diobati adalah kecenderungan untuk eksimnya. Bagaimana untuk perawatannya di rumah? Jadi yang pertama dimulai dari perawatan diri sendiri. Pilihlah sabun yang pH balance, yang mengandung pelembab, hindari yang mengandung antiseptik misalnya. Kemudian juga setelah mandi gunakan pelembab secara rutin. Nah, yang kedua juga perhatikan lingkungan rumah. Karena eksim ini seringkali dirangsang oleh karena adanya yang kita sebut sebagai tungau debu rumah. Jadi tungau ini biasanya ada di furniture atau peralatan rumah yang bisa menyimpan debu. Misalnya apa? Karpet, kemudian juga sofa atau horden atau buku-buku lama. Lalu kalau anak-anak mainannya pada boneka dan juga lupa selalu untuk membersihkan AC secara teratur. Kemudian juga yang ketiga harus diatur suhu ruangan supaya tidak terlalu dingin tapi juga tidak terlalu panas. Perawatan body care untuk mencegah eksim tadi dimulai dengan pemilihan sabun yang pH balance. Kemudian apabila sabunnya diformulasikan untuk kulit kering, tentunya lebih baik. Nah, bahan aktifnya biasanya ditambahkan berbeda-beda ya, ada yang menambahkan
ekstrak susu misalnya, olive oil boleh-boleh saja. Yang penting yang dihindari justru sabun yang mengandung antiseptik, kemudian yang mengandung scrub, dan dengan parfum yang terlalu wangi. Jadi sebaiknya yang tidak berbau khusus untuk sabunnya, jadi tidak berbau wangi sekali. Nah yang kedua, setelah mandi dengan sabun, yang penting juga adalah pelembab. Pelembab ada banyak sekali di pasaran. Ada yang formulasinya lotion, ada yang formulasinya krim, bahkan body butter. Nah, yang penting adalah semakin kering kulit kita, maka sebaiknya kita memilih formulasi yang lebih pekat. Jadi kalau kering, pilihlah formulasi yang krim, bahkan body butter. Bisa diatur juga, misalnya badan menggunakan yang lotion, lalu tangan atau kaki bagian bawah itu menggunakan yang krim atau yang body butter. Lalu apakah bahan aktifnya yang kita harus lihat dalam pemilihan body butter? Pilihlah yang mengandung misalnya ceramide yang membantu untuk mengganti ceramide alami yang ada di kulit. Kemudian juga boleh misalnya kalau ada ekstrak tadi shea butter juga boleh ya, atau olive oil, apapun it's okay. Yang penting jangan lupa pelembab pun jangan pilih yang terlalu wangi. Jadi sebaiknya pilihlah yang medicated yang memang diformulasikan untuk menangani kulit yang kering.